bahwa hati akan kotor kalau sudah timbul yang namanya hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Makanya Rasulullah mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta daripada dunia itu adalah pangkal dari segala bentuk kesalahan. Bahkan 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad itu sudah mengingatkan kita, wahai umat Nabi Muhammad, ingat, Rasul sudah menerka-nerka 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad mengatakan dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, inni lam akhsha an tusyriku ba'di walakin khashitu an tubsata alaikumud dunya fatanafastumuha kama tanafasa man qablakum fatuhlikukum kama ahlakathum. Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak takut kalian melakukan kesyirikan. Makanya kalau ada orang mengatakan ziarah kubur syirik, Nabi saja sudah mengatakan, aku tidak takut ada orang syirik. Aku nggak takut umatku akan melakukan kesyirikan. Tapi yang aku takutkan, khasyitu an tubsata alaikum dunya. Dunia ini dibentangkan untuk kalian, dihebohkan untuk kalian. Bermewah-mewahan di dalam rumah, bermewah-mewahan di dalam mobil, bermewah-mewahan dalam fasilitas-fasilitas. Antara yang satu dengan yang lain. Dia punya mobil ini, saya harus punya mobil lebih baik. Dia punya bangunnya 3 tingkat, saya harus punya 4 tingkat. Yang aku takutkan dibentangkan ini. Apa yang terjadi? Terjadi, kata Rasulullah, nantinya hal tersebut itu sudah terjadi sebelum saya diutus. Kemudian dunia tersebut itu akan menghancurkan umat seperti umat-umat sebelum kalian. Kalian pun akan hancur terhadap dunia. Tidak ada pertikaian yang terjadi di zaman sekarang. Ini sumber. Ini adalah sumber. Kalau sudah kotor cinta daripada dunia, timbullah sebab yang kedua yang sulit. Apa sebab yang kedua yang akan membuat Anda menjadi kotor dan akan menjadi bertambah hijab? Itu adalah kedudukan. Karena sekarang ini sudah bingung. Ingat, kita itu sudah belajar dalam peristiwa Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Rasulullah itu, jangankan manusia melihat para habaib dengan berbagai macam daripada kegiatan-kegiatannya. Rasul itu mengeluarkan mukjizat. Bulan saja bisa terbelah. Mukjizat Nabi sudah banyak. Sampai-sampai musuh Rasulullah yang terbesar, Fir'aun hadhil ummah, Abu Jahal, Hakim bin Hizam. Abu Jahal ini tidak pernah dia itu mendustakan daripada Rasulullah SAW. Dia itu percaya Nabi Muhammad itu tadi adalah seseorang yang shadiq, benar. Shadiq. Bahkan ketika turun daripada ayat, asbabun nuzul daripada sebuah ayat, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad na'lamu ya Rasulullah, kami ini sudah tahu, innal ladzi sayaqulun, apa yang mereka katakan, fa innahum la yukadzibunak, mereka tidak mendustakan kamu, walakinnadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun, tapi mereka mendustakan daripada ayat-ayat. Ayat ini turun kenapa? Kenapa sebabnya ayat ini turun? Dulu ada 3 orang yang selalu mendengar ayat-ayat suci Al-Quran di belakang daripada rumah Nabi. Satu adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu pernah suatu malam berada di samping rumah Rasul. Samping sebelah kanan ada Abu Jahal, samping sebelah kiri ada Abu Sufyan, Sakhr bin Harb. Di depan rumah Rasulullah SAW ada Akhlas bin Syarik. 3 orang. Malam hari datang ke rumah Rasul mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mereka diam-diam. Subhanallah, ketika mereka selesai melantunkan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, mereka keluar. Diam-diam, tiba-tiba mereka bertemu bertiga. Abu Jahal, Akhlas bin Syarik, Abu Sufyan, Sakhr bin Harb. Bertemu mereka bertiga, kaget. Oh, dari mana kamu? Saya dari mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Akhirnya mereka berkata, sudah, kita nggak usah cerita-cerita kepada orang lain. Yang penting besok kita jangan sampai kembali lagi di sini. Jangan sampai kita dengarkan lantunan-lantunan itu. Tapi apa yang terjadi?
Di malam yang kedua mereka melakukan hal yang sama. Satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri, satu di depan, mendengarkan lantunan Al-Quran. Mereka sangka bahwa nggak mungkinlah Abu Sufyan balik kembali. Tapi begitu mereka pulang, ketemu lagi. Sampai 3 hari berturut-turut mereka mendengarkan daripada Al-Quran, mendengarkan daripada hal tersebut. Subhanallah. Sehingga Akhnas bin Syarik pada saat peperangan Badr, beliau mendatangi Rasulullah, mendatangi Abu Jahal, ketika akan perang dengan Rasulullah SAW orang Quraisy, dan Akhnas bin Syarik pada saat itu berada di kubu daripada orang-orang kafir Quraisy. Dia datangi Abu Jahal. Dia berkata, "Ya Abu Jahal, Muhammadun Shadiq al-Kadhib." Apakah Muhammad ini orang jujur atau tidak? Apa jawaban daripada Abu Jahal? Wallahi ma kadhiba Muhammadun qad. Demi Allah, Muhammad tidak pernah bohong. Nah terus kenapa nggak ngikuti Muhammad? Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Lau dhahabat Banu Husayyin bil liwa wal hijab was sigayah wan nubuwah fa aina nahnu Quraisy. Kalau itu Banu Husain, kalau itu Banu Hashim, kalau itu Banu Abdul Muttalib, mereka mendapatkan semuanya. Kita berada di mana nantinya? Di mana kedudukan kita? Habis itu yang namanya Abu Jahal. Tidak mau beriman kepada Nabi hanya karena kedudukannya takut tergeser. Masyaallah hadirin. Dan ini terjadi pada saat ini. Sampai akhirnya begitu Abu Jahal itu mau mati, Rasulullah mengatakan, "Inna likulli nabiyyin fir'aunan wa fir'aunu hadhil ummah Abu Jahal." Allah. Setiap nabi itu ada Fir'aunnya, dan Fir'aun umat ini Abu Jahal. Wa fir'auni asyaddu min fir'auni Musa. Dan Fir'aun saya itu lebih buruk daripada Fir'aunnya Musa. Kenapa? Fir'aunnya Musa itu waktu mau meninggal sudah akan tenggelam. Dia berkata sudah akan tenggelam, tapi sudah tidak diterima oleh Allah. Dia berkata, "Inni amantu bi Rabbi Harun wa Musa." Saya beriman. Tapi Fir'aun Abu Jahal tidak. Ketika akan wafat, ketika akan meninggal, itu sudah sekarat. Datanglah Abdullah bin Mas'ud. Naik langsung dilihat, wah Abu Jahal mau mati sekarang. Naiklah Abdullah bin Mas'ud di atas dadanya. Begitu ada yang menaiki, Abu Jahal langsung melotot matanya. Sambil dia berkata, "Laqad iltaqaita murtakan sa'ban ya Ru'ay al-Ghanam." Kamu ini sudah berani naik di dada saya. Saya ini adalah kepala suku. Saya ini adalah kepala suku daripada orang Quraisy. Kok berani kamu naik? Tapi sudah nggak bisa apa. Sudah terkapar itu Abu Jahal. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud ambil pedangnya, mau digorok. Itu Abu Jahal. Ketika mau digorok, karena pisaunya, pedangnya Abdullah bin Mas'ud tumpul, marah Abu Jahal. "Mah ya Ru'ayl Ghanam, cukup. Ini ada pedang saya, ambil." Sampai sudah mau mati. Ambil pedang saya lebih tajam. Diambil oleh Abdullah bin Mas'ud. Terus apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? "Ya Ru'ayl al-Ghanam, wahai pengembala kambing, potong kepala saya dari bawah. Potong kepala saya dari bawah. Wa qul li Muhammad, dan katakan kepada Muhammad bahwa kepala saya besar, supaya Muhammad tahu. Dan katakan lagi kepada Muhammad, inni aduwwun lahu fid dunya wal akhirah." Allah. Saya musuhnya dia dunia akhirat. Fir'aun Musa masih beriman mauan. Fir'aun hadhil ummah tidak. Inilah al-jahl, kedudukan. Dan kedudukan inilah yang membuat kita terbuai. Kedudukan inilah yang membuat kita terlena. Kedudukan kita inilah yang membuat kita dan kita semuanya tercerai berai. Oleh karena itu, para ulama mengatakan akhir daripada segala bentuk mujahadatun nufus adalah hubbul jah, cinta daripada kedudukan. Mungkin itu dua, ada 4 hal, tapi 2 yang saya sampaikan karena memang waktunya yang
kurang ya alhamdulillah lah waktu